Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin rahmatullahi alaikum, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada bab tentang asyam, puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsani wal Ishrun. Faradallahu 'alal muslimina shauma Ramadan wa ja'alahu sababan min asbabi ghufranihi lahum. Faman tarakahu bila 'udhrin syar'iyyin faqad irtakaba itsman kabiran wa dayya'a amran 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kaum muslimin saum Ramadan. Dan Allah telah menjadikan saum Ramadan itu di antara sebab-sebab ampunan dari Allah kepada mereka, yaitu kaum muslimin. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, maka dia telah irtakaba itsman kabiran, dia telah melakukan dosa yang besar, dayya'a amran 'azima, dan telah melewatkan perkara yang agung. Dia berdosa besar karena dia meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melewatkan atau luput darinya perkara yang agung, yaitu karena dia telah melewatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia bisa gapai ketika dia melaksanakan atau menunaikan kewajiban ini, yang ternyata dia tidak lakukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Para hadirin rahmatullahi alaikum. Asyam, sebagaimana kita tahu, makna bahasanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Tentu yang dimaksud secara istilah adalah al-imsak anil muftirat, ya, min al-fajr ila ghurubi syams, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar sampai matahari terbenam. Nah, sesungguhnya peradaban Islam adalah peradaban al-imsak, peradaban menahan diri. Seseorang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia memiliki pandangan hidup yang khas, yaitu bahwa dia hidup di dunia ini bukan untuk mengumbar atau membebaskan hawa nafsunya, melainkan justru untuk menundukkan hawa nafsunya itu terhadap apa yang diperintahkan, disyariatkan, dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kewajiban berpuasa dan tentu syariat-syariat yang lain. Itulah bedanya peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya, yaitu bahwasanya kaum muslimin menjalani kehidupan ini adalah dengan tunduk al-inqiyad kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Kita lihat tafsirnya. Qala An-Nasafi rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Imam An-Nasafi berkata ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Yang dimaksud dengan kutiba ay furidu, yaitu difardukan, diwajibkan. Alaikum atas kalian asyamu, ya, diwajibkan atas kalian asyam, yaitu berpuasa. Asyam huwa masdaru soma, ya, soma yasumu syam. Kata syam adalah isim masdar dari fi'il soma. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan asyam di sini adalah syamu syahr Ramadan, adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba ay kitabatan mithla ma kutiba. Ay kitabatan mithla ma kutiba. Ya. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, ini maksudnya adalah ay kitabatan mithla ma kutiba. Ya. Yaitu di situ ada kama kutiba, itu adalah sifatu masdarin mahdhuf, adalah sifat dari masdar yang dimahdhuf, yang disembunyikan, yaitu kitabatan. Ya. Jadi dengan pewajiban sebagaimana diwajibkan, nah begitu, atas orang-orang sebelum kalian, alal ladina min qablikum, ay alal anbiya wal umam min ladun Adam alaihi salam ila ahdikum, yaitu kepada para nabi dan umat-umat sejak zaman Adam alaihi salam sampai kepada masa kalian. Fahuwa ibadatun qadimah. Ya. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat tua, ya, sangat tua. Bukan baru diturunkan di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sudah diturunkan kewajiban ini kepada umat-umat sebelumnya. Wat-tashbih bi'atibari anna kulla wafidin lahu sawmu ayyam. Ya. Tashbih, penyerupaannya, itu kata kama kutiba tadi itu adalah dengan maksud bahwasanya setiap masing-masing umat, ya, yang mereka itu menerima syariat wajibnya puasa, itu memiliki saumu ayyam, memiliki hari-hari tertentu yang di mana mereka diwajibkan puasa. Tidak harus sama persis puasanya. Misalnya kita puasa Ramadan, umat-umat sebelumnya tidak harus puasanya di hari yang sama. Intinya adalah mereka diberikan pula kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan puasa di hari-hari tertentu. Ai antum muta'abbaduna bisyami fi ayyamin kama ta'abbada man kana qablakum. Yaitu bahwasanya kalian beribadah dengan asyam ini pada hari-hari tertentu, sebagaimana pula orang-orang sebelum kalian pun beribadah dengan ibadah puasa ini di hari-hari tertentu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian itu tattaqun, agar kalian itu menjaga, takut, ya, menjaga diri atau takut al-ma'asiyah, dari kemaksiatan, takut akan kemaksiatan, menjaga diri kita dari kemaksiatan. Bisyam ini, dengan puasa ini, li'anna syam adlafu li nafsih, ya, li'anna syam adlafu li nafsihi wa arda'u laha min muwaqa'atis su'. Karena puasa itu lebih mampu untuk menundukkan atau melemahkan hawa nafsu, ya, dan ya,
bisa menjaganya, lebih menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, menjaga dari jatuhnya diri kita kepada perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana kita tahu dengan puasa, dengan kondisi fisik yang melemah, maka syahwat pun tidak bergejolak. Ya. Bisa bermakna seperti itu, la'allakum tattaqun au la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin id as-shaumu syi'aruhum, atau agar kalian itu berada pada barisan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya, karena as-shaum itu adalah syi'aruhum, ya. Ibadah puasa itu adalah syiarnya mereka, ciri-ciri mereka, ya, suka berpuasa. Berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim rahimahullah taala fi sahihaihima. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhtisab, maka niscaya akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala di dalam kitab Sahih beliau berdua, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Dalam catatan kaki nomor 52 ini kami ambilkan penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj, penjelasan tentang makna imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Nah, karena beliau menjelaskannya itu di dalam hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban, maka yang kami kutipkan adalah hadis yang itu, ya, yaitu man qama, bukan man shoma. Tetapi kan maknanya sama, ya. Makna dari imanan wahtisaban, redaksinya sama. Maka kami ambil dari penjelasan beliau, Imam An-Nawawi. Makna imanan itu adalah tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatahu. Ya. Yang dimaksud dengan atas dasar iman adalah bahwasanya orang ini, man ini, melakukan puasa itu karena dia membenarkan, mengimani bahwasanya ini adalah hak, adalah kewajiban yang hak, adalah syariat yang benar, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat buatan manusia atau buatan makhluk, melainkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu muqtasidun fadilatahu, dia lakukan itu karena dia ingin meraih, mendapatkan fadilahnya. Itu yang dimaksud dengan iman. Wa makna dari ikhtisaban, maksud dari ikhtisaban yaitu ay yuridallaha ta'ala wahdahu la yaqsidu ru'yatan nas wala ghairi dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhtisab adalah bahwasanya dia ini hanya semata-mata menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin pandangan manusia. Bukan itu yang dituju, bukan pula yang lainnya yang bertentangan dengan makna al-ikhlas. Demikian penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Minhaj juz 6 halaman 379. Demikian para hadirin rahmatullahi alaikum, bab ke-22 kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah tentang wajibnya puasa
atas kaum muslimin di bulan Ramadan, dan itu adalah salah satu di antara sekian banyak sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, dia telah melakukan dosa yang besar dan telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan perkara yang agung, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.